warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddamana hadzal maqam wa ja'alana minal mu'allimin wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa bil jiddi wal qiyam. Sallallahu ta'ala bi kitabihi karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu lakum wa idza qila tu'minu fa'budu yarhamani lahum ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah." Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat lahir dan batin, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu semuanya kita senantiasa dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada manusia pilihan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kali berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah menginjak hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan amal ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sisa dari Ramadan ini sampai ketemu hari raya Idul Fitri. Para sahabat sekalian, alhamdulillah di kelas 12 yang sebentar lagi akan menjadi alumni Insan Dasaka, sering disebut dengan alumni Corona. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan senantiasa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan semoga Allah memberikan kemudahan nanti yang mau terjun ke dunia kerja ataupun mau kuliah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga kita doakan pula semoga keluarga besar Yayasan Insan Dasaka, kemudian para ibu dan bapak guru, kemudian para siswa semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini yang paling menyebut solihah, pada nama Allah, nasalkan jabatan Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti ada doa untuk didawamkan oleh kita kami 3 kali, sore 3 kali. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul. Kita akan mengkaji ini dulu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Dibuka halaman pertamanya ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Kembali ke ayat 183. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu akan maksud dan tujuan ayat ini yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada orang yang beriman. Iman itu apa sih? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Adik-adik lagi tidur, subuh kan lagi nyenyak-nyenyaknya ya. Allah memerintahkan jam 2 jam 3 malam supaya kamu suaminya laili fatahajjatihi nafilatan. Itu kalau bukan dorongan iman, malas kita bangun. Tapi karena dorongan iman, karena berangkat dari kebiasaan salat malam, sekalipun tidak ada yang membangunkan akan terbangun sendiri. Siapa? Malaikat yang membangunkan kita. Subuh pun sama, ketika hujan deras, kita harus bangun melaksanakan salat subuh berjamaah ke masjid. Laki-laki mah ke masjid. Coba adik-adik coba saja 40 kali jangan ketinggalan salat berjamaah ke masjid. 40 subuh terus komunitas. Itulah waktu yang sangat bijak. Makanya ketika sholat malam itu berdoa kepada Allah. Jadi iman kita berangkat dari rumah ke sini ingin ngaji, ingin sholat ilmu itu adalah dorongan iman. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa. Nah sengaja Allah mengatakan dalam bentuk mabni majhul. Jadi mabni majhul itu bukan mewajibkan tapi diwajibkan. Kenapa tidak membacakan dengan mewajibkan tapi dengan diwajibkan? Ini memberikan gambaran kepada kita dalam bentuk pasif diwajibkan. Artinya memberikan arahan kepada kita walaupun Allah tidak mewajibkan puasa kepada kita, maka hendaklah puasa itu dilaksanakan oleh kita. Tetapi sesuai dengan syariat Islam tentunya. Karena puasa itu sangat baik untuk kesehatan lahir, kesehatan batin kita. Kan sebelum Ramadan diwajibkan, Rasul pun berpuasa ayyamul bid, hari-hari putih 13, 14, 15. Kemudian ketika Rasul bertemu dengan orang-orang Yahudi, itu kenapa kau berpuasa? Karena mereka berpuasa mengenang peristiwa selamatnya Nabi Musa dari negara Fir'aun. Kemudian Rasul memerintahkan untuk berpuasa tanggal 10 bulan Muharram. Nah, setelah Ramadan datang maka sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan, puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Tahun 625 Masehi saat Rasulullah berusia 54 tahun. Jadi Rasul sendiri hanya sempat melaksanakan puasa sebanyak 9 kali dalam hidupnya. Tapi kita alhamdulillah sudah berpuluh-puluh kali ya puasa. Berapa kali ada yang usianya 19 tahun, berarti minimal 9 kali lah kalau dipotongnya. Usia 10 tahun sudah belajar puasa. Ya. Anak saya pun lagi belajar puasa tadi dari pagi sampai zuhur. Karena puasa sepeduh. Di zuhur sahur, lanjut ke asar, masih waktu. Belajar nggak apa-apa ya, belajar
Diwajibkan puasa pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2000 Hijrah saat Rasulullah berusia 54 tahun. Seiring dengan diwajibkan puasa juga diwajibkan berpindah kiblat. Rasul dengan para sahabat pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina selama 16 bulan lamanya. Diwajibkan pula mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah sama berbarengan syariat Islam. Kemudian diwajibkan pula disyariatkan melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berbarengan. Syariat Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam waktu yang sama. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ternyata puasa itu yang bahasa yang benar itu saum. Kalau puasa itu bahasa Sanskerta, puasa itu menyiksa diri. Tapi kalau saum dari bahasa Arab, saum itu menahan dari segala yang membatalkan, dari makan dan minum, dan segala yang membatalkan dari pergi pada supaya sampai benar maka lagi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ternyata puasa itu bukan barang baru, sudah barang lama, perintah yang lama dari Allah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah diadakan puasa. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir, inna siyama kana awwalan kama kana alaihi man qablana salah satu ayat di kulli syahrin. Jadi kewajiban yang diberikan kepada Nabi Nuh itu 3 bulan dalam 3 hari dalam 1 bulan. Jadi kalau diakumulasikan, kalau dikumpulkan ya sama, jumlahnya itu 30 hari lebih bahkan. Jadi kalau perut ini diibaratkan sebuah mesin, jangan putar-putar. Sekarang di perusahaan ada yang 24 jam, selama tahun nggak? Pasti ada shutdown-nya, ya. Shutdown itu kan dibersihkan. Nah, ketika kita puasa pun seperti itu. Allah yang menciptakan anggota tubuh kita dari usus, dari bulu rambut, dari bulu rambut, tahu kelemahan-kelemahannya. Harus begini, harus begini. Makanya perintah Allah ini kepada orang yang beriman, yo, ini datang bulan Ramadan, kamu laksanakan puasa selama sebulan penuh, supaya apa? Jadi kata Allah, ta'alilakum tattaqun, supaya terbentuk satu pribadi yang tertinggi nilainya di hadapan Allah. Hanyalah predikat mutakin. Takwa itu juga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi ditempat oleh Allah, diharapkan oleh Allah. Kan la'ala itu kuhet, kalau pada bagus sebuah harapan, ya. La'ala itu ditaroji. Allah punya keinginan, Allah punya harapan agar kamu menjadi manusia yang sempurna, manusia muttaqin, yang mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah, yang pada ujungnya didorong oleh Allah kamu supaya masuk surga gitu. Dengan masa ini di bulan 3 Ramadan ini. Makanya adik-adik, nanti setelah Ramadan selesai jangan juga puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyam min dahri. Barang siapa yang melaksanakan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan melaksanakan puasa 1 tahun. Ramadannya 30, 6 hari plus 6 jadi 36 hari. Yang 30 dikalikan 100, yang 6 hari dikalikan 10. Jadi 300 plus 60, 360 hari. 360 hari ekuivalen dengan 1 tahun. Nanti Senin Kemisnya mungkin puasa ayam mungkin ya. Karena dalam hidup ini, apalagi di calon alumni tahun 2021 ini, kita tidak tahu nanti ke depan mau jadi apa. Ada yang tahu jodohnya dengan siapa, kerja di mana, bagaimana nasib kita, siapa yang merubah kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Kita sendiri. Kalau kita malas-malas sekarang ya sudah. Akhirnya sekarang persaingan berapa
juta sekarang alumni SMK tahun. Berapa juta sarjana sekarang. Makanya di samping usaha lahiriah, batinnya harus. Yang mulai jangan ditinggal, sholat dua sudah dibiasakan di sini. Mudah-mudahan nanti boarding school segera terwujud. Ya, insya Allah mulai tahun ini asrama akan lebih berkualitas siswa SMK di sana. Jadi ternyata Allah punya keinginan supaya kamu menjadi manusia sempurna, menjadi manusia muttaqin. Sebab uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu bagi orang yang bertakwa. Jadi dirahmati oleh Allah, kamu dan supaya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa ibadah puasa kita selama ini bagaimana? Jadi jangan sampai kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jubaratun. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Di dalam keterangan dijelaskan satu Asia tuhi sawab saum. Ada 5 yang bisa menggugurkan pahala puasa. Kayak bapak-bapak, laki-laki sholat Jumat kemudian ngobrol. Lagi sholat Jumat, khutbah sedang berlangsung, khotib sudah naik mimbar, ngobrol, maka gugur pahala Jumatnya. Faqad laghar, faman laghar taqala Jumat. Termasuk ngoprek HP. Sudah, kalau mau Jumatan itu HP jangan disilentkan bila perlu, matikan. Disilentkan ada getar di sini, begitu mau sujud terganggu pikirannya. Makanya ini disebut setan gepeng. Setan gepeng. Bisa dipakai ibadah di Al-Quran ada di sini? Ada. Hadis 1000 hadis ada. Tapi yang sering dibuka apanya kira-kira? WA-nya, grupnya, TikTok dan sebagainya. Makanya jadikan alat teknologi ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kitanya kan? The man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung orang yang ada di belakangnya. Bisa jadi untuk membunuh orang, untuk merampok, bisa jadi untuk mengamankan. Makanya kita harapan Allah untuk menjadi manusia muttaqin yang didorong oleh Allah. Ada 5 yang bisa menggugurkan pahala puasa. Pertama adalah al-kadhibu, berbohong. Hati-hati lagi berpuasa berbohong, ya. Bohong sama orang tua, bohong sama teman, bohong sama siapapun. Berbohong di WhatsApp, bahasa itu kan, di WA, jangan. Itu bisa gugur pahalanya. Puasanya sah sampai maghrib sah, tapi rontok pahala. Yang kedua adalah al-ghibatu, menceritakan kejelekan orang lain. Nah, ngerumpi, gosip, digosok makin sip. Kemudian yang ketiga adalah an-namimatu, mengadu domba. Hati-hati lagi puasa. Kemudian yang keempatnya adalah al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Yang kelimanya adalah an-nadharu di syahwat, memandang dengan adanya syahwat. Hati-hati budaya tradisi ngabuburit. Ngabuburit motor-motor, keliling-keliling, ya. Sudah tadarus Al-Quran, one day one juz. Sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan setiap maghrib saya 2 juz. Juz Al-Quran sama juz Melod. Ada kesempatan untuk dengan insya Allah. Kan wabdahu ilaihil wasilah, mintalah wasilah, tawasul. Tawasul itu bisa dengan amal soleh, bisa dengan bacaan Al-Quran. Yakin salah satu untuk menjaga imunitas kita. Ala Rasulullah pertama adalah sholat malam. Inna nasyatal laili asyaddu wat'an, sesungguhnya bangun pada malam hari adalah sangat menguatkan jiwa. Yang kedua itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Minimal
telinga sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran kata Allah sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah corona itu getarannya cuma 2,5 Hz. Dengan getaran Al-Quran sering kali hari sholat malam, Tabarok, Al-Mulku, kemudian Al-Fatihah. Itu kalau bisa Al-Mulku itu didawam setiap hari. Setiap hari. Sebab dalam hadis dikatakan bisa memberikan syafaat pertolongan nanti kelak saat kita kesusahan dalam hidup dengan bacaan suratul mulki tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak lama, 3 menit sudah selesai. Ya. Insya Allah bacaan Al-Quran ini akan menjadikan wasilah rahmat Allah. 1 huruf akan dibalas dengan 10 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 19 huruf, 190. Apalagi dibaca di bulan suci Ramadan. Ya nanti Al-Quran jangan dijadikan mas kawin saja, seperangkat alat sholat dibayar tunai, termasuk Al-Quran juga. Al-Qurannya disimpan di lemari yang paling tinggi. Begitu mau dibaca, ketemu Ramadan, kita harus ditiup dulu karena penuh dengan debu, jarang dipegang. Jangan sampai seperti itu. Makanya kualitas ibadah puasa itu bukan hanya puasa itu sekedar puasa saja, menahan lapar dan dahaga. Kan kata Imam Ghazali ada 3 kelas. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, ada kelas VIP. Bahasa agamanya kelas awam, kelas awas dan awasul. Kalau kelas awam itu menahan lapar dan dahaga, kelas 1 nih, menahan lapar dan dahaga, kemudian hanya itu saja. Kemudian yang kelas 2 menahan lapar dan dahaga, panca indera itu berpuasa. Matanya puasa, telinganya puasa, hidungnya ikut puasa. Itu kelas 2. Mudah-mudahan nanti dari kelas 1 kita naik ke kelas 2. Kalau yang kelas 3 ini puasa khawasul khawas, VIP. Puasanya yang menahan lapar dan dahaga, panca inderanya puasa, juga hatinya pun itu berpuasa. Ini barangkali untuk kelas 3 ini puasanya para nabi dan para rasul sulit untuk dijangkau. Ya minimal kita dari kelas 1 naik ke kelas 2. Jangan sampai terjebak ke dalam berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga semata. So kesempatan, makanya terawih ini yang ketinggalan nih. Kita bagikan sedang merajut jalan kan. Jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada yang bolong terawihnya. Kalau kita pulang dari mana-mana capek, gak ketemu berjamaah, yuk sholat sendiri. Mau cari yang cepat boleh, 23 silakan. Mau yang 11 juga silakan. Mau yang 36 rakaat juga boleh. Pasti hanya pun sedetik. Oke. Ya. Jangan terus dilanjut, kita sedang berlanjut dari tanggal 1, tanggal 2 terus. Nah nanti ketika 10 terakhir itu dilengkapi dengan i'tikaf yang disebut dengan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ekuivalen dengan 83 tahun atau 4 bulan. Disitulah kita mohon kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim kita kepada Allah. Orang yang mendapatkan malam qadar, mendapatkan pencerahan, akan dibimbing, diarahkan oleh para malaikatnya Allah. Segala permohonan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di era seperti ini kita tidak hanya melulu usaha lahiriah, harus dengan batin. Sinyalnya harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi vertikalnya kepada Allah harus kuat, juga horizontal kita bangun komunikasi.
Kita punya grup kan di mana ada omongan terus masing-masing yang mencari kerjaan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah SWT. Maksud jodoh kalian tidak tahu dengan siapa orang mana, gitu kan. Semoga diberikan yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat ini selesai. Ayat ma'dudat pada hari-hari tertentu di bulan Ramadan saja. Faman kana minkum maridun aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Lihat teksnya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka ganti pada hari yang lain. Ya, ada yang sakit, muntah, repot lah, buka, udah repotin, nanti ganti pada hari yang lain. Atau mudik, sekarang boleh mudik, ya, kemana-mana yang jaraknya perjalanannya di atas 90 km, kalau tidak kuat silakan berbuka, ya, nanti ganti pada hari yang lain. Udah macet, repot, pokoknya saya sampai mati tidak akan buka saat itu. Allah sudah memberikan keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu tapi berat melaksanakannya. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk orang yang sudah tua, tetapi berat menjalankannya. Yang sudah pikun, sudah tidak usah puasa, cukup dengan fidyah 1 liter 1 hari. Atau orang yang sakit sulit diharapkan kesembuhannya, boleh tidak puasa, cukup dengan fidyah 1 hari saja. Setiap hari 1 liter. Atau yang hamil, yang menyusui, tidak kuat puasa karena kasihan pada si bayi, nanti boleh batalkan puasanya, ganti pada hari yang lain ditambah plus fidyah 1 liter. Ringan kan? Keringanan dari Allah Ta'ala. Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang ingin berbuat lebih, mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Ini kata Rasul, sumu tasibu, berpuasalah kalian, niscaya dengan berpuasa kalian akan menjadi sehat, akhir sehat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Kenapa? Bulan Ramadan tersebut bulan istimewa. Pertama diturunkan Al-Qur'an. Kedua adalah Lailatul Qadar. Tidak terjadi pada umat yang lain, tidak terjadi pada bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan dan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW. Bulan dinas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan maka puasa. Kemarin sudah disebar kemana-mana. Kita puasa kemarin pada hari Selasa tanggal 13 April. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Diulang lagi oleh Allah. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ganti pada hari yang yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kalau Allah memberikan fasilitas kemudahan, sudah gunakan. Kita mengadakan perjalanan jarak jauh di atas 90 km, kemudian kita sholat di jamak dan di qashar, duhur dengan asar disatuin, kemudian maghrib dengan isya, subuh matunggal. Tidak boleh di jamak, tidak boleh di qashar. Sangat praktis. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Ya, puasa itu sebab begini. Pada hari terakhir puasa, sudah banyak yang makan sate. Malimoto makan sate. Tidak boleh. Itu hari terakhir. Nah, insya Allah tahun ini kita akan berpuasa 30 hari. Menurut kalender Kementerian Agama
Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 13 Mei. Jadi 1 bulan kita makan 30 hari. Sempurna kan bilangnya sampai selesai. Di kampung-kampung biasanya suka ada yang makan sate, nyate pada hari motong terakhir. Nggak boleh. Walikukabirullaha ala ma'adakum. Takbiran lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Wala'allakum tashkurun. Kata Allah agar kamu bersyukur. Puasanya sudah selesai. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Di mana ada hamba-Ku bertanya kepadaku tentang Aku, katakan Aku adalah dekat. Ini kata Allah. Artinya, kenapa Allah menyisipkan surat ini, ayat ini di dalam surat-surat berkaitan dengan masalah Ramadan? Artinya frekuensi doa di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan. Jadi kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Di mana ada hamba-Ku bertanya tentang Aku, katakan Aku adalah dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher Allah ini. Jadi orang yang beriman itu tidak ada bahasa kesepian sebenarnya. Saya kesepian sendirian, enggak. Orang yang beriman itu disertai dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada urat leher, kedekatan Allah dengan kita. Uji budak wa tada'i idza da'ani, kata Allah. Aku mengijabah orang yang berdoa kepadaku, pasti, kata Allah. Tapi syarat ijabahnya doa dua. Fal yastajibuli, penuhi dulu kewajiban kepadaku. Bagaimana sholatnya? Selalu di awal waktu pada di akhir waktu. Seperti apapun urusan dunia, lagi rapat dinas, lagi praktek, lagi pramuka, lagi PMR, lagi OSIS ada kegiatan. Ketika ada perkumpulan, tinggalkan, harapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi kewajiban Allah dulu. Bagaimana tidak tadi malam kita tidur lelap, Allah yang memompa jantung kita, Allah yang mengalirkan darah kita, Allah yang menyehatkan ginjal kita. Ketika Allah memanggil, tahu-tahu pura-pura nggak dengar. Kadang-kadang sholat sisa jalan-jalan, sholat sisa merokok, sholat sisa ngobrol, sholat sisa nonton TV, sholat sisa kerja, sholat sisa masak dan sebagainya. Kalau itu seperti apapun urusan dunia, kalau itu bisa tinggalkan dulu hadap diri kita kepada Allah. Kalau yastajibuli, kata Allah, penuhi dulu kewajiban kepadaku. Jangan banyak menuntut hak pada Allah. Na'budu dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengabdian dulu yang maksimal, baru minta pertolongan. Ya Allah. Makanya untuk mengukur tingkat ketakwaan keimanan di suatu tempat, tiap sholat subuh berjalan di masjid, penuh tak masjid itu, penuh tak sholat. Ya. Wah, adik-adik alumni SMK Jurusan Dasar kali ini, mudah-mudahan ya, coba tadi subuh sholat di masjid atau sholat di rumah? Apakah berangan sholatnya? Masjid. Yakin? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalau biasa lagi penuhi dulu kewajiban. Kata Rasul ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang, kata Rasul, sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada bapaknya dan seluruh manusia. Secinta apapun kita kepada dunia, kepada istri, kepada suami, kepada anak sekalipun, jangan sampai melebihi. Pertama, cintanya kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, lihat teksnya, wal yu'minu bihi. Kita hendaknya iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lagi berdoa ngomong gini, kayaknya nggak dikabuli ini, nggak bakalan, sudah gagal. Sebab dalam hadis qudsi dikatakan innallaha fi dhanni abdihi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita punya suudzon kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan. Makanya kita betul-betul yakin doa, seluruh doa akan dipanjatkan, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengijabahan itu bisa jadi cash and carry. Ayat pending sebagian, sekarang nanti di akhirat sebagian. Ada yang mungkin diselamatkan dari bencana, itu pun bagian daripada pengabulan doa. La'allahum yarsudun. Sudah 3 kali la'allahum tattaqun, la'allahum tashkurun, la'allahum yarsudun. Agar mereka selalu ada dalam kebenaran. Uhilla lakum lailatas syahri rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada bulan Ramadan itu arafas, hubungan suami istri, tapi pada malam dari habis tarawih sampai waktu isya. Nanti ada sekalian mungkin mau berumah tangga, ya sudah bekerja untuk rumah tangga, cari, jangan baru ketemu di Facebook sekali sudah jadian, jangan di Instagram, di WA. Istiqoroh dulu, minta petunjuk kepada Allah. Bila perlu, cari yang sudah kenal karakternya. Jadi pilihan yang terbaik menurut Allah itu insya Allah pilihan yang terbaik untuk kita. Istiqoroh, sholat sunnah istiqoroh 2 rakaat, yang minimal 3 kali untuk meminta petunjuk kepada Allah. Biasanya ketapan hati kesini apa bukan menurut saya. Jadi selalu mohon petunjuk kepada Allah. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para perempuan itu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Artinya saling menutupi, jangan saling membuka air. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kamu tidak akan bisa menahan nafsumu. Tadinya sebulan penuh tidak boleh dekat-dekat dengan istri, suami istri sebulan, siap maupun malam. Tapi Allah sangat tahu kondisi kita. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Fatawalaikum wa'afantum. Allah mengampuni kamu dan memaafkan kamu. Fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang pergaulan mereka, ikutilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Kulu wasrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang hitam minal fajr, yaitu subuh. Iya, kadang-kadang mentafsiran segala ayat umat asal usulnya begini. Dulu kan belum ada jam dinding, belum ada HP, belum ada jam, belum ada alat elektrik yang lain untuk mengetahui jam berapa subuh. Sekarang udah tahu, ada imsak, ada yang masih tahu di masjid kan? 10 menit itu waktunya sampai waktu subuh. Dulu sahabat Rasul itu kalau untuk mengetahui datang waktu subuh membentangkan benang hitam dibentangkan 1. Kemudian benang putih dibentangkan lagi. Minal khaytil abyad minal kata yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang putih dan benang hitam, 2 benang dibentangkan. Ketika sudah jelas, oh ini udah datang waktu subuh. Udah ketahuan jelas ini putih, ini hitam. Oh ini berarti udah datang waktu subuh, sudah agak terang. Dulu begitu. Sekarang sudah repot-repot. Lalu ada yang bangunin jam 3 juga, jam 2 udah banyak yang bangunin. Kemudian atimu siyama ilal lain, sempurnakan puasa sampai maghrib. Memang sepakat, ya maghrib jangan terlalu tunggu di TV. Maghrib dalam lama geser-geser kan. Kemudian wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kau menggauli istri sedangkan engkau sedang i'tikaf di masjid. Nanti
tolong adik-adik sekalian, apalagi di sekitar kelas 12, kelas tertinggi, mau menentukan masa depan kalian. Mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang nikah, ya, ataupun ada yang bekerja. Niatkan, sok jangan ada usaha lahiriah saja, tapi baru dengan kekuatan batin kita. Di penghujung Ramadan nanti sisihkan, kata Allah, wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah engkau bergaul dengan istri sedangkan kau sedang iktikaf di masjid. Fokuskan pada malam iktikaf itu, sisihkan barang sejam atau 2 jam, ya, sejam atau 2 jam untuk melakukan kontemplasi, perenungan menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya malam Qadar itu tidak diberitahukan kapan-kapan. Kenapa? Karena kalau orang tahu malam itu adalah malam Qadar, sementara dia sengaja berbuat dosa, maka akan kufur. Saking mulianya malam Qadar, jangan-jangan dipakai berbuat dosa, dipakai tidur tidak boleh. Sisihkan barang sedekah. Aduh, bulan tarawih aku silakan di rumah. Nanti jam 1 ke masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat syukur wudu 2 rakaat. Di situ terserahkan kepada Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah. Atau kita diskusi, atau kita membaca Al-Quran, itu baik. Yang penting diam di masjid dalam keadaan punya wudu. Di masjid, jangan di kafe atau di pos ronda. Tetap di sejam atau 2 jam. Mohon kepada Allah di situ sudah. Berbahagialah orang yang mendapatkan malam Qadar, dibimbing arah Allah, diberikan kemudahan yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi pada dirinya. Tetapi Lailatul Qadar ini adalah tamu agung, tamu istimewa, hanya akan datang kepada orang yang menyambutnya, tidak akan pernah datang kepada orang yang tertidur terlelap di rumahnya atau di masjidnya tidur, Pak. Hanya kepada orang datang yang menyambutnya. Mohon kepada Allah, sisihkan barang sejam atau 2 jam. Sok di 10 terakhir ini, malam 21, 23, 25, 27, malam 29, sisihkan. Di sini banyak orang ramai tuh di sana di BIC, tuh di Bidul KIC angka segini dengan hutan boleh, atau di buku Kujang ketika dikasih makan sahurnya juga dikasih. Ya, ayo sempatkan, jangan imam turun ke sana ada geng motor, jangan ya. Malam Qadar itu sisihkan untuk iktikaf, melakukan kontemplasi, perenungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan, terserah Engkau ya Allah, berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudilka hududullah wala taqrabu, itulah batasan dari Allah, janganlah mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi, itulah penjelasan dari Allah akan ayat-ayatnya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan. Yuk, bebas. Sok, nanya masalah apa? Oh iya, yang divaksin di bulan Ramadan itu boleh, tidak batal. Divaksin, dibekam, disuntik, tidak batal. Ya. Kenapa divaksin itu di tangan? Seperti tangan, bukan di tangan. Karena tangan itu ototnya besar, lemaknya sedikit, sehingga penyebarannya itu lebih cepat darahnya. Ya. Jadi di dalam satu buku yang berjudul Pembatal Puasa Kontemporer, yang membatalkan puasa itu cuma 3. Pertama adalah bius total, yang kedua diinfus, yang ketiganya cuci darah, itu batal. Selain itu boleh tetes mata, boleh tetes telinga, boleh tetes mulut, ya tetes mulut ini menurutnya
yang punya penyakit asma, ada disemprotkan ke mulut, set, itu boleh. Ada pil yang disimpan di bawah lidah bagi yang punya penyakit jantung, itu boleh. Makanya ya Allah, udah syukurlah nikmat sehat kita. Dua nikmat yang sering dilupakan orang kata Rasul. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan orang. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Puasa diberikan oleh Allah, sumu tasihu kata Rasul. Berpuasalah kalian, niscaya dengan berpuasa kalian akan menjadi sehat, sehat lahir dan sehat batin. Coba kalau sekarang gak puasa dari pagi tadi sudah berapa puluh jenis makanan yang masuk ke dalam perut. Terus gorengan, cilok, bala-bala, tipu dia jadinya repot. Tapi dengan berpuasa ya Allah sedang terjadi detoksifikasi kebersihan, peremajaan sel sampai mati. Nikmat. Nih ada dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Liso ini perkataan bagi orang yang berpuasa ada dua kenikmatan. Pertama, parakatun indah iftar, kebahagiaan di saat berbuka puasa. Wa parakatun indah iftar roti, dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sok kita menjadi insan-insan yang selalu berzikir, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fadkuruni", berzikirlah kepadaku, elinglah kepadaku. Al-Qurbu, aku akan eling kepadamu. Elingnya, zikirnya Allah itu dua. Pertama menurunkan rahmat, yang kedua menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat, menurunkan ampunan, hal-hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Contoh ashabul kahfi masuk ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah. Setelah berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Berapa tahun ditidurkan oleh Allah? 390 tahun lama. Makanya sungguh luar biasa. Makanya ada sekalian para pemirsa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kepada Allah SWT. Iya. Nanti kita baikkan semuanya. Ya, kita harus ada bekal setelah ini. Benar. Ini baikkan dulu. Ambil. Semua kebagian. Hari ini harus apa? Hari ini didawamkan. Pagi-pagi 3 kali, sore-sore 3 kali. Ayo cepat. Ada yang ditanyakan? Silakan. Monggo. Bebas. Ayo. Up your hand. Nanti adik-adik mulai sekarang setelah menjadi alim ini, doa ini jangan ditinggalkan. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Siapa yang menjamin kita selamat? Tidak ada. Lagi naik motor bisa jadi disuruh orang atau nyeruduk orang lain, bisa jadi ditubruk mobil yang lain. Di rumah juga sama. Siapa yang menjamin kita selamat? Bisa jadi listrik konslet, kebakaran dan sebagainya. Perlindungkan diri kita kepada Allah. Begitu kita baca barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. Ada terjadi perampokan, terjadi perampasan di tengah jalan, kita lagi naik motor
yuraddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah la yadurru, tidak ada bahaya mengasmi bernama Allah sayyidul bil hadi, makhluk Allah yang ada di bumi, wala bis sama, dan yang ada di langit termasuk corona di dalamnya. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Donald Trump juga kena corona, Ratu Elizabeth juga kena corona, bupati juga, pejabat-pejabat para gubernur kena corona. Siapa lagi? Ada nggak ada? Ada. Makanya ada seorang ulama yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, masabbu hadhil baraya. Apa sih untuk mengatasi kesulitan pandemi corona ini? Kata Rasulullah menjawab, al-aktsar alayya minas shalat. Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, guna adik-adik untuk mulai ya sekarang. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia lagi nongkrong, mungkin lagi menunggu apapun. Jangan ada bahasa menunggu, biar mulut jadi dengan surat kalimat-kalimat thayyibah. Sok istighfar saja jangan kurang 100 kali, ya. Karena pintu rezeki diadanya melalui istighfar ya. Astagfirullahaladzim, pagi-pagi 100, sore 100, sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kurang 100 kali. Kemudian tangan-tangan surga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ada lagi yang ucapan yang ringan dalam ucapan tapi berat dalam tindakan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian doa untuk orang tua karena lupa. Jangan kurang 100 kali saat ya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi orang tua yang sudah dia itu salah satu pintu rezeki juga. Sok atau imam awal tasbih banyak era uratnya sebatu tinggal. Nah ini ada alat teknologi. Adanya di Shopee sama di Tokopedia. COD bisa. Ada ujian-ujian tapi ini elektronik itu tinggal digeser bergeser angkanya. Bisa sambil naik motor, bisa sambil jalan, sambil mungkin lagi bertugas gitu ya, sambil nunggu apapun. Ini kalau digelap-gelap ada ini ya, ada cahayanya. Kemudian ini di reset kembangkan lagi. Anak SMK mesti bisa buat ini. Ini siapa yang buat? Made in China. Buatan China. Ya, praktis kemana-mana pakai batu ini. Berarti kita siap. Jadi mudah-mudahan kalimat-kalimat thayyibah yang sering terucap terletakkan dalam hati, terbawa sampai siapapun. Itulah cita-cita kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang ditanyakan? Sok. Ada yang mau tanyakan silakan. Silakan. Tentang puasa boleh, tentang hukum mungkin lain silakan. Puasa, misalkan lagi puasa boncengin pacar, boleh nggak? Pacaran Nah, boleh. pacaran aja nggak boleh. Namun duit jangan terlalu berbanyak lah, udahlah. Apa namanya, banyak membaca, banyak ilmu dari HP juga banyak, ya. Tapi bagusnya bertemu dengan langsung dengan guru. Boleh nanya Pak Ustaz? Ya, silakan. Bagus. Ini kalau mungkin kita kan di bulan Ramadan ini banyak yang menghabiskan waktu, salah satunya kan tidur tuh ibadah ya, Pak Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya nih di tidur siang kita memimpikan mimpi yang seharusnya mungkin, nah mimpi basah lah intinya begitu. Nah, bagaimana tuh Pak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Justru itu rahmat dari Allah. Ada buru-buru mandi, buru-buru mandi. Kalau tidurnya di masjid, buru-buru keluar. Di masjid tidak boleh sedang mendapatkan adat besar. Ya, nggak apa-apa. Jadi atau
kan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau bisa semalas apapun minumlah seteguk air putih. Ya siapa sih yang mau makan jam 3 jam yang minta? Itu. Jadi orang yang sedang sahur itu sedang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tasahharu fa inna bisahuri barakatun. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan, di dalam sahur itu. Makanya semalas apapun jangan ditinggalkan. Gimana kalau misalkan kita punya hadas besar nih, dimsak, belum mandi. Yang penting kalau ada yang bermimpi ya, tahu-tahu punya hadas besar belum mandi, atau dimsak udah datang, apa makan dulu, apa mandi dulu? Makan dulu, ada waktu 10 menit, dimsak itu kan 10 menit. Makan dulu, mandi mah boleh setelah masuk waktu subuh itu diperbolehkan. Jadi mandi besar itu boleh walaupun sudah datang waktu subuh. Cuma kalau saya lalu makan di bawah kamar mandi, makan dulu aja. 10 menit juga selesai, makan dulu selesaikan. Jadi jangan sampai ketika kalian misalkan makan, imsak dikurang pun, santai ada waktu 10 menit. Artinya imsak itu kan dari bahasa Arab. Al-imsaku artinya menahan. Bukan batas waktu puasa. Waktu puasa kan batas waktu subuh. Imsak itu artinya menahan. Silakan yang lain. Boleh nggak chattingan lagi puasa? Oh. Ya. Kalau benji. Ya nanya, silakan. Pak, misalkan ya bulan kemarin tuh ini keluar air mani terus masuk sekarang masuk bulan Ramadan itu harus wajib atau tidak Pak? Bulan kemarin kita punya hadas besar. Kapan bulan kemarin? Yang udah tahu. Sebelum Ramadan gitu ya. Ya kalau dia ini belum pernah meniatkan mandi besar, harus mandi besar sekarang. Gitu. Udah berapa lari tuh? Tidak setiap mandi itu mandi besar. Kan harus niatnya. Niatnya innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung niat. Nawaitu ghusla li rabbil hadatsil akbari fardhillahi. Pakai bahasa aja. Niat saya mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu kata Allah. Kalau selama itu belum kalau lupa dia ketika ingat langsung. Yang lain Menghabiskan itu waktu puasa main game online gimana? Rugi. Ya tidak bakal tapi rugi itu waktu. Ini kan time Ramadan ini waktu yang sangat hebat, waktu bulan Syahrul Hijabah, bulan lipat gandakan pahalanya. Jadi sangat rugi sekali kalau waktu dibuang-buang untuk main game online. Kan kalau daripada dibuang main online, lalu kalau dibandingkan ke sana iya. Kan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ya. Tidur ya saya ya. Teman-teman saya tidak tidur aja. Ya taruhlah tadi malam yang sahur, paginya habis subuh kita tidur sebentar, jam 9 ya udah berangkat ke sini jam 8. Ya. Justru kadang-kadang kalau kita sedikit aktivitas itu pasti akan tidurnya ngantuk. Coba kalau kita praktek di sini apa, bekerja ke sekolah, pulang-pulang dari kegiatan apa, Bapak selalu memantau kegiatan bisa dan cara itu. Jadi grup kan, oh ini siswa yang juara speakingnya bagus, speaking mana ya? English, kemudian ada yang juara ini, terus berprestasi. Semoga diberikan kemudahan. Ada yang sampai lagi? Ada yang katanya? Silakan. Ayo jangan ini malu-malu. Pokoknya
hindari hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi pahala puasa. Boncengan. Tahu-tahu jam 10 misalkan menstruasi punya utang di sholat, ya belum dibayar, ya. Tidak boleh, makanya sholat di awal waktu itu adalah alasan pengajian, misalkan bisa itu sampai jam 8 sampai jam 9 itu lain. Yang lain barangkali para sahabat sekalian. Cok iya, enggak. Apakah benar kalau tidur di bulan puasa itu hukumnya makruh? Ibadah apa? Tidur di bulan puasa kenapa? Makruh, Pak. Makruh. Iya. Tidur orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, tapi ulah sare baik. Kalau nanti puasa sare, Berarti berjam-jam gitu. ya jangan terlalu lama lah. Serius. Kan ada yang terbaik. Jadi dalam hidup ini bukan mencari enaknya, tetapi mencari baik-baiknya. So, enaknya gimana di hari ini? Enggak boleh masih di rumahnya ya. Tapi mencari baiknya, berangkat ke sekolah ke sini, beli cakak-cakak, kita sama-sama dapat itu kan? Itu dilipat kertasnya, jangan dipakai bungkus bala-bala. Karena itu Al-Qur'an. Doanya di apa? Nanti kalau ketemu dengan bapak di jalan, apa katanya? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asini syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Diresapi maknanya diresapi itu mohon kepada Allah. Insya Allah. Ya, silakan. Tanya. Mana Bu? Ya. 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 Kalau kita meyakini imam itu bacaannya salah, baik maqalul hurufnya, kemudian tajwidnya, atau panjang pendeknya, kita niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam, tapi gerakannya tetap sama dengan imam. Jangan keluar kita tersinggung. Kita niat memisahkan, ya Allah, saya niat memisahkan diri karena yakin bacaan dia adalah tidak benar. Makanya syarat imam itu pertama yang fasohat, tajwidnya, maqalul hurufnya, kemudian paham ilmu tajwidnya. Kedua, yang banyak menghafal Al-Quran, yang banyak menghafal hadis. Terus yang tua, lebih tua. Kita tahu kan orang lebih tua itu ya. Tidak usah dilihat KTP-nya, tahu orang tua. Ya. Atau orang yang lebih dulu datang ke sini. Misalkan saya numpang sholat isya di masjid lain, nggak boleh kita mentang-mentang kita seorang imam ini orang ke depan. Di situ ada imam. Dan cuma kalau kebetulan kita menemukan imam yang bacaannya salah, kita yakini salah, sudah kita niat mufaraqah memisahkan diri. Memisahkan diri tapi gerakan tetap sama. Sholat berjamaahnya insya Allah sama pahalanya dengan itu sholat berjamaah. Makanya imam itu harus ada sertifikasinya sebenarnya. Harus ada pernah dipalaktikan, dihadapkan kepada orang, kalau ibu ya kepada ibu wajib, dan dihadapkan ke ibu untuk laki-laki ke siapa di sini. Jadi pernah dites di depan penguji bagaimana Fatihahnya itu tidak. Bukan Fatihah, kalau bacaan yang lain masih mending, tidak membatalkan sholat. Kalau Fatihah itu karena merupakan rukun sholat, maka harus betul-betul benar-benar bacanya. Itu dan tanya lagi? Ya, mangga. Kalau sholatnya nggak ada yang tumaninah Tarawih artinya. Kalau tarawih di Facebook ya di WA juga ada ya. Bisa selesai 23 rakaat dalam berapa menit? Tingkat tinggi. 7 menit. Ya. Salat chat. Nah, di sini perlu ditegaskan para ulama juga memperbincangkan masalah ini.
Kalau tidak, karena tumanina itu merupakan rukun, maka tidak sah sholatnya bagi yang tidak tumanina. Tumanina itu apa sih? Tumanina itu berhenti sejenak, seukuran membaca subhanallah. Misalkan kita lagi ruku, berhenti dulu sejenak. Walaupun ketika tarawih itu cukuplah subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup sekali juga nggak apa-apa kalau nggak keburu terus. Tapi kalau nggak keburu, kita jangan menyelesaikan Fatihahnya itu sebagai makmum. Kalau kan imam kadang-kadang dari rakaat kedua sudah baca dulu ya. Wallahu a'lam bishawab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita belum selesai Fatihahnya, jangan dulu selesai dulu. Udah, kan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, kita ikuti imam terus sampai selesai. Tetapi kalau imam tidak tumanina, kita yakin bahwa tidak sah, jangan ikut tarawih dengan dia. Bisa saja, bisa saja. Karena tumanina adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau salah satu rukun tertinggal, maka tidak sah sholatnya. Anak-anak dulu kalau tarawih itu cepat di belakang ada orang tua, ada kakak, ada nenek-nenek, ada ibu-ibu. Kemudian jangan terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat nanti bisa nggak laku, orang nggak ada tarawih lagi. Boyor, jangan, ya senang-senang saja. Kalau di buku Ujang itu satu malam 1 juz Al-Quran, 1 juz, ya, cuma 8 rakaat, biasanya 3 sudah sama, selesainya 1 jam juga, jam 8 lebih sudah selesai. Jadi kita balik al-qunut sampai malam Anas ya, yang terlalu cepat juga, Fatihah 1 nafas, ya janganlah 3 nafas. Lagian cara mewasolkannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Asalnya nasta'in ihdinas. Alifnya dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 3 kali nafas. Dari Fatihah nafas, bisa nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ada yang begitu ada. Itu pada senang anak-anak muda tuh. Itu terlalu cepat. Jam 8 bulan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allahu akbar. Justru tarawih santai kata roha, salat santai sebenarnya. Untuk melatih kita yang tadinya tidak biasa sholat malam, dengan tarawih barangkali dididik nih supaya melaksanakan sholat malam. Jadi di tempat tadi nanti pergi ngomong wae ngurumpi terus. Nah di tarawih ini di bulan Ramadan ini kita ditahan supaya kebiasaan yang baik di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal. Syawal artinya bulan peningkatan. Tapi yang pakai masker siang-siang nih, tapi bergerak-gerak maskernya mau dicurigai, jangan-jangan memut permen ya. Ayo kalau maskernya bergerak-gerak jangan-jangan memut permen bukannya teman. Makanya puasa itu ibadah yang istimewa. Kenapa? Kalau yang lain kelihatan, sholat kelihatan gerakannya, haji juga 1 RT berangkat, kemudian ibadah zakat juga yang dikeluarin. Tapi ibadah puasa penuh dengan misteri, tidak ada yang tahu kalau kita sedang puasa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, fa innahu li, kata Allah, ibadah orang yang berpuasa untuk aku, wa ana azibihi, aku yang membalasnya. Jadi yang membalas pahala puasa hanya Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu bahwa kita sedang puasa.
So, siapa yang tahu kita sedang puasa? Ibu kamu nggak bakalan tahu kamu sedang puasa. Istrinya di rumah nggak tahu bahwa suaminya puasa. Siapa tahu tadi di jalan minum es doger, dia nggak tahu. Makanya kalau lagi puasa, kudu kalau bisa yang wajibnya saja. Muka, tangan, rambut, muka, tangan, rambut, kaki, cuma 4 anggota. Awalnya niat, dan terakhirnya terapi. Kalau bisa itu, mulai mah berpuasa, kumur-kumur, jadi kalau kan, ya, santai-santai dulu teh seger, minum air itu makruh, bisa jadi apa? Adapun ludah yang masih tersisa di tenggorokan ya ketelan nggak apa-apa, asal jangan ludah itu sudah sampai di mulut. Mulai mau mentang-mentang puasa enggak terus bawa tampol biasa saja. Makanya dari kemarin dengan pandemi ini disuruh pakai masker, suruh tutup, jangan berkerumun, mulai ngobrol. Biasanya kalau ngobrol dengan 3 orang, ujung-ujungnya tiba ngomongin kejelekan orang. Makanya di Gondor itu kalau ada kelas yang kosong haram hukumnya. Kalau ada kelas yang kosong ribut, ujungnya siswa ngumpul, nepuk-nepuk meja, ngomongin si A, ngomongin si B dan sebagainya, ya, ngomongin guru dan sebagainya. Makanya kalian di sini lagi di tempat, lagi diuji, insya Allah kalian ilmunya bermanfaat dan tidak kemudian bermanfaat. Yang lain barangkali silakan. Iya, bangga tuh. Kalau misalnya Pak, kita terawih terus kita nggak witir gimana? Terawih? Ya, tapi kan biasanya kalau udah sholat terawih itu kan ada ceramah, kita pulang itu gimana? Ada ceramah setelah terawih biasanya. Terus kita gimana? Kita pulang Pak. Pulang. Jadi witirnya di rumah gitu. Jadi gini, kalau sudah witir di masjid ketika terawih, kita nanti kalau sholat malam tahajud tidak usah witir lagi, ya. Misalkan di masjid sudah witir nih, nanti kita kan terbiasa sholat malam jam 2 jam 3. Setelah tahajud itu tidak usah witir lagi, sebab tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Kalau di masjid itu belum witir, maka nanti witir setelah sholat tahajud. Karena sholat malam itu kalau sudah terbiasa bagikan sholat wajib, selalu ada yang membangunkan pasti jam 2 itu. Ya pakai HP kita. Yang lain, ya. Pokoknya budaya ngabuburit, jalan-jalan ke para kuburan sudah ditinggalkan, dikurangi. Kuliner sepanjang jalan, dicari itu, inilah bulan berkah. Makanan apapun yang dijual laris habis bulan. Yang lain sudah, ya Bu makan. Ya. Ya. Jadi tumanina itu berhenti sejenak, seluruh anggota tubuh berhenti di situ. Ya. Pokoknya ketika ruku berhenti semua anggota tubuh. Jangan garuk-garuk, jangan apa gitu kan. Oh itu boleh buat melipkan mata gitu ya, boleh itu mah tuh. Jadi gerakan yang tidak sekiranya tidak mengubah anggota tubuh kita. Misalkan lagi ruku, ini gerak-gerak gitu, boleh gitu. Itu mana itu boleh berhenti sejenak, seukuran membaca subhanallah. Jangan kalau di mata, misalkan bibir bergerak itu nggak apa-apa. Artinya anggota tubuh, kaki, kemudian tangan, anggota tubuh yang lain. Ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa itu sholat tidak kemana nih, tarawih cepat kering itu kita memisahkan diri aja. Mubarak. Ya, itu barangkali. Yuk kita berdoa kepada Allah. 12 haus. Jadi kita minum. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal kitab ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan dan hasilkan maksud dan tujuan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anzilna munzalan mubarakkan wa anta mujidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.